nggak bisa ikut ujian karena nunggak SPP. Udah zaman sesama Bianca pasti udah pulang. Aku tuh takut pulang. Kalau aku pulang, nenek pasti kepikiran, terus sedih. Loh, Komar? Bu Endang? Wah, pas banget kita jumpa di sini. Ini ibu mau nyampein surat lanjutan yang kemarin. Kata bendahara sekolah, Komar masih belum bayar uang SPP ya? Ini ibu dikasih surat peringatan kedua. Kalau sampai hari Jumat Komar belum bayar uang SPP sekolah, otomatis di hari Sabtunya Komar nggak bakal dapat nomor ujian. Dan di hari Senin Komar nggak bisa ikut ujian. Kemarin aku udah telepon bapak sesama ibu aku, Bu. Ternyata mereka juga nggak ada uang. Bapak gagal panen gara-gara banjir. Ibu uangnya habis untuk pengeluaran adik-adik aku yang di sana. Terus mereka nggak bisa ngirimin aku uang, Bu. Tetapi nenek janji kok, Bu, bakalan lunasin uang SPP aku. Nenek mau ngejual emas pembalian almarhum kakek aku, Bu. Nenek nggak mau aku putus sekolah. Ibu juga nggak bisa bantu Komar ya. Soalnya ibu ngajar di sekolah ini juga honor. Jadi gaji ibu nggak banyak. Ibu juga punya 3 orang anak. Ingat ya, kalau sampai hari Jumat Komar belum bayar, otomatis Komar nggak bisa ikut ujian ya. Iya, Bu, aku ngerti. Nanti aku bilang sama nenek. Ya udah, kalau gitu Komar udah boleh kok pulang sekolah. Iya, Bu. Kasihan ya si Komar. Akibat orang tuanya bercerai, hidupnya jadi kesusahan. Kalau udah nggak ada neneknya, dia bakal tinggal sama siapa ya? Apa aku berhenti sekolah aja ya? Biar nenek nggak perlu jual emasnya buat bayar SPP aku. Soalnya cuman itu satu-satunya harta nenek. Aku nggak mau nenek sedih. Ketika orang tua ngebet nyuruh nikah, Iya, Bu, iya. Makanya buruan nikah, umur udah kepala 3, masih juga belum nikah. Ibu juga mau cucu loh, Bang. Iya, Bu, sabar, Bu, sabar. Tiap hari itu aja jawaban kamu terus. Dicari dong, Bang, jangan diem aja. Iya, Bu, ini aku juga lagi nyari loh, Bu. Udah dulu ya, Bu. Loh, Petruk, masih betah sendirian aja, Bang. Kayak aku dong. Itu penumpang kamu, Truk. Enak aja kamu bilang penumpang. Kenalin nih, ini cewek aku, namanya Mirna. Hah? Cewek kamu? Iya dong, lebih tepatnya dia calon istri aku. Kenal di mana emangnya, Truk? Kok bisa dapat cewek yang cantik dan manis kayak gini? Iya dong, kami kenalnya di aplikasi Vika. Vika? Apaan tuh, Truk? Beb, jelasin, Beb. Wah, Mas Bambang belum tahu ya apa itu aplikasi Vika. Jadi di aplikasi Vika itu banyak cewek cantik dan cowok ganteng yang gak cuma aktif ngechat, tapi juga bisa saling ngobrol loh. Apalagi aplikasi ini gratis. Buruan deh, Bang, download Vika sekarang daripada lama-lama kamu jadi bujang lapuk. Enak aja kamu tuh bilang aku bujang lapuk. Kalau gitu, aku mau download Vika juga ah. Soalnya ibuku juga udah ngebet nyuruh aku nikah. Udah dulu ya, Bang, aku mau ngedate dulu sama Ayang Beb. Semoga sukses. Beb. Ayang Beb. Aku nggak boleh kalah sama si Petruk. Petruk yang kayak gitu aja dapat cewek cantik kayak gitu. Apalagi aku. Hai guys, jadi hari ini aku mau tag video komedi di luar. Tapi sebelum itu kalian temenin aku buat siap-siap dulu ya. Sebenarnya sekarang tuh udah jam 11 siang, cuman dari pagi emang agak mendung gitu. Makanya aku tag videonya udah agak kesiangan. Biasanya kalau tag video itu aku dandannya nggak menor-menor banget, tipis-tipis aja. Tapi kalau ada adegan yang aku perankan sebagai emak-emak yang menor, barulah aku dandannya agak tebel guys. Jadi konten kreator komedi itu susah-susah gampang guys. Kalau susahnya menurut aku pas bagian mikirin idenya. Gimana caranya konten komedi kita itu diterima sama penonton dan bikin penonton ngakak. Nah untungnya aku punya partner hidup yang bisa diandalkan. Siapa lagi kalau bukan Pak Suami. Dia itu tipikal orang yang humoris. Jadi dia ngebantu aku banget pas nyari ide buat konten komedi. Di sini aku udah siap buat tag video dan ganti jilbab juga. Pas aku mau berangkat ke lokasi, ternyata hujan dong guys. Terus aku balik lagi deh ke kamar. Daripada gabut, gimana kalau kalian temenin aku buat pakai Dolce Vita. Dolce Vita ini salah satu produk favorit aku banget. Dolce Vita adalah scrub untuk eksfoliasi underarm
malam biar glowing dan cerah. Dengan kandungan mugwort, chicha, niacinamide, vitamin C, berberry, sea butter, dan lactic acid, produk ini mampu membersihkan area underarm, melembabkan dan menyejukkan kulit, merawat kulit kusam, serta menutrisi dan mencerahkan kulit. Bisa digunakan di area bikini, lutut, siku, dan juga leher. Tinggal dipijat-pijat halus kayak gini, nanti kulit matinya bakal terangkat. Dan ini adalah hasilnya guys. Kalian jangan jijik ya. Setelah pakai scrubnya, aku selalu rutin pakai serumnya juga. Nah, yang paling aku suka aroma scrub dan serumnya itu wangi banget. Oh iya, untuk harga scrubnya cuma 40 ribuan dan harga serumnya cuma 90 ribuan guys. Aku biasanya pakai 2 kali seminggu untuk hasil yang optimal. Ini adalah tampak before dan after setelah pemakaian 1 bulan. Tampak lebih cerah bukan? Yang mau samaan bisa cek ranjang kuning aku ya. Karena hujannya belum reda, mungkin aku tag videonya sorean aja guys. Sekian dulu video kali ini. See you next time and bye. Ketika orang sombong pulang haji. Ini nggak ada orang lewat apa ya? Ini kampung nggak ada orangnya apa ya? Gimana Bu? Tadi Ibu di sawah ada di mana? Berikan seminggu lagi panen, Bu. Ah, tuh ada orang tuh. Minum ah. Bu Atun. Atun. Enak aja mulut Bu Romla sama Bu Jenap ya. Jelas-jelas saya udah pulang haji loh. Masa masih dipanggil nama? Panggil Bu Hajah dong. Ibu Hajah Atun gitu. Iya Bu Hajah, maaf Bu Hajah. Lagian Bu Romla sama Bu Jana pikir naik haji itu gampang. Itu biaya Bu. Makanya panggil saya pakai gelar dong, Bu Hajah gitu loh. Tapi ngomong-ngomong, pasti Bu Romla sama Bu Jana mau tahu kan cerita saya pas naik haji kemarin. Pasti Bu Romla sama Bu Jana mau oleh-oleh dari saya juga kan. Sini ya sih ceritain. Jadi ya di Mekah itu luas banget, begitu rame banget. Sahabat Madinah buka sejarah. Agama asli kau ini Bu, perasaan kita nggak nanya ya. Iya Bu, kok pulang haji jadi makin pamer ya? Bu, ulang aja loh, Bu. Yang udah 2 kali haji nggak pernah sombong kayak gitu loh. Iya, astagfirullah. Udah yuk Bu, kita ke ladang aja, gak usah diladenin. Yuk. Bu Ramla sama Bu Jenab kok main pergi aja? Orang saya lagi cerita loh. Maaf Bu Aja, kita lagi buru-buru mau ke ladang. Misi ya Bu Aja. Ih, dasar manusia iri, kasih tahu malah pergi. Gak mampu bilang. Aduh. Benjol. Kepercayaan orang dulu ketika sakit gigi. Aduh, gigi aku sakit banget. Aduh, mana bengkak lagi. Aduh. Loh, kenapa Komar? Ini mah gigi aku sakit di sekolah tadi. Nyut-nyutan, bengkak lagi tuh. Nah, rasain kan? Itu gara-gara kamu makan permen, makan coklat. Makanya gigi kamu jadi sakit. Kan udah mama bilang, jangan makan permen. Aku nggak ada kok makan permen sama makan coklat. Apa yang enggak? Kemarin aja kamu minta uang jajan ke warung Mak Mina beli permen kan? Iya kan? Aku cuman beli 5 kok, Mak. Mau 5, mau 1. Permen sama coklat itu bikin sakit gigi. Nah, sekarang rasain kamu ya. Ini Mama nih, udah jelas baru sakit gigi malah dimarahin. Loh, ada apa sih nih? Kok ribut-ribut? Ini nih, gigi aku sakit. Loh, Mirna, si Komar sakit gigi kok nggak diobatin? Biarin aja lah Bu, biar si Komar itu tahu rasa. Habisnya dia nggak mau dilarang kalau makan permen sama coklat. Ih, kamu ini ya, anak sakit malah nggak diobatin. Ntar ya Komar, nenek ambil obatnya dulu. Iya, Nek. Loh, Ibu mau kemana Bu? Udah tunggu aja, tunggu ya. Untung ada nenekmu ya. Dasar. Sakit. Lah itu apa, Nek? Ini nasi hangat terus nenek masukin dalam plastik. Gigi aku kan lagi sakit, Nek. Aku nggak mau makan. Ini siapa suruh kamu makan? Ini buat diolesin ke gigi kamu yang sakit itu. Emangnya bisa ya, Nek? Udah, kamu jangan banyak protes. Sini, giginya mana yang sakit? Ini. Ah, panas. Ditahan dikit. Mau sembuh apa enggak? Aduh. Ditahan. Loh, apa itu, Bu? Ini Ibu lagi mindahin sakit giginya si Komar ke nasi ini. Terus nanti nasinya dibuang ke jalan, jadi makan sama ayam. Nanti sakit giginya pindah deh ke ayam. Loh, mana bisa kayak gitu, Bu? Ibu mah ada aja deh. Ih, kamu ini malah gak percaya. Dulu ya waktu kamu kecil, Ibu kasih obat ini manjur kok. Nah, udah. Ayo Komar, kita buang nasinya yuk. Iya, ayo, Nek. Ayo. Ih, aneh-aneh aja deh. Masa mindahin penyakit ke ayam? Ini nasinya kita buang ya. Iya, Nek. Lihat nih, dimakan tuh sama ayam tuh. Nah, ini ayam. Tuh, dimakan ayam tuh. Iya, Nek. Gimana? Masih sakit giginya?
Ketika pindah ke kontrakan angker, Wah, akhirnya sampai juga ya mas. Iya dek, mana rumahnya masih bagus ya dek? Iya, beruntung banget bisa dapat kontrakan ini ya mas. Iya, pengen buru masuk. Yan, sini. Kenapa Bu Atun? Ini buruan sini. Ada apa sih Bu Atun? Yan, rumah itu bukan di rumah kosong ya? Oh iya, yang pemiliknya yang lama yang di rumah itu kan? Iya, udah lama loh orang gak mau ngontrak di sana. Ih, berani banget ya pasangan itu mau ngontrak di situ. Rumahnya kan horor ya, angker. Anak-anak aja kalau lewat di sana sering dengar suara yang enggak loh. Boro-boro tinggal Pak Tun, saya lewat aja takut. Berani mereka ya? Udah dulu ya Pak Tun ya, saya takut nih. Saya juga. Yang kayak mas. Iya dek. Wah, dalamnya juga masih bagus ya mas. Kok mau ya yang punyanya ngontrakin rumah sebagus ini? Mungkin karena mereka udah gak tinggal di sini mas, makanya dikontrakin. Dek, kita istirahat dulu. Ya mas, bukan mas? Iya dek. Ih, sofanya juga masih baru mas. Mana masih empuk lagi mas? Mudah-mudahan kita betah ya. Iya. Wah mas, udah berapa nangis ya? Kenapa ya dek? Tahu. Kita haus kali ya. Mas. Dah, kita lihat kamarnya yuk. Ayo. Apa? Princess terus ya mas. Mas, mas. Ya. Kenapa dek? Ini loh mas, Barbara nangis terus. Semenjak kita tinggal di sini, dia terus nangis. Apalagi kalau udah tengah malam. Duh, kenapa tuh ya dek ya? Nggak tahu mana suhu badannya tinggi terus. Padahal aku udah kasih obat yang biasa dia minum. Sebenarnya Mas juga ngerasa ada yang aneh dek. Aku juga mas, feeling aku jadi gak enak tinggal di rumah ini. Mana malam-malam Mas dengar orang lagi jalan dek. Padahal kan kita cuma bertiga di rumah ini. Iya ya mas, apa kita pindah aja kali ya mas dari rumah ini. Biaya kontrakannya kita ikhlasin aja daripada berbaranya demam terus. Duh, gimana ya dek ya?